Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Christian, atau juga Raden Angkoso, ya kan? Panggilan lain saya. Kemarin ada pertanyaan lagi tuh, ya kan? Tentang masalah perihalnya pernikahan. Bagi saya sih untuk perceraian itu buruk ya. Tapi kan sudut pandang masing-masing, ya kan? Saya nggak mau ada pro dan kontra, ya kan? Nah, kemarin juga ada pertanyaan lagi, Pak, gimana sih kalau saya sudah terlanjur bercerai nih, ya kan? Dan alasannya apa? Saya gituin kan. Ya, bukan bukan sok tahu tapi demi untuk meluruskan, ya kan. Gimana kalau saya sudah bercerai, ya kan? Ibu kan bertanya seperti itu. Makanya saya bertanya baik, kenapa alasannya untuk bercerai? Beliau menceritakan, ya kan, karena suaminya itu galak, ya kan, main tangan, ya kan, terus nggak peduli dengan istri. Ya, seperti kemarin itu saja. Ya kan kemarin kan saya membahas itu sebelum menikah, ya kan. Bujangan sebelum menikah, ya kan. Harus ada komitmen dan setelah nikah pun kalau ada problem seperti itu ya harus seperti itu gitu loh biar tidak ada eh, masalah, biar tetap lanjut ya kan. Jadi tidak ada perceraian. Ya kalau sudah bercerai dan ibu mau menikah lagi kan katanya kan udah ada calonnya tuh. Calon saya eh, mau menafkahi saya dan anak saya. Bagus, nggak apa-apa. Ya kan? Tapi kembali lagi nih, ya kan. Ibu kan sudah punya anak tuh, ya kan. Satu, ya kan. Udah punya anak satu dan single parent. Dan ada lelaki, alhamdulillah, yang untuk menerima ibu. Tapi ibu juga harus ada komitmen dengan dia, ya kan. Karena gini, laki-laki itu 1001 cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ya kan? Dia bisa berubah menjadi apapun aja untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Setelah yang diinginkan dapat ya nggak tahu. Ya semoga aja langgeng ibu kan, semoga aja langgeng. Tapi harus ada komitmen. Bukan saya ngajarin, tapi saya cuma memberikan saran. Satu, ya kalau apa namanya menafkahi, ya kan, bisa menafkahi ibu dan anak ibu, alhamdulillah, ya kan. Itu selanjutnya sampai nanti sampai mau memisahkan. Itu terus sama masalah penghasilan, ya kan. Jadi kalau menerima saya, ya kan, anggap saja saya ini suci, ya kan. Dari awal, dari nol, ya kan. Menerima saya itu apa adanya, ya kan. Seperti ini loh saya, ya kan. Jadi jangan anggap saya ini udah barang bekas, itu bukan. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya saya punya anak, ya kan, anak anugerah ilahi, ya kan. Ya kalau umpamanya nih ada seorang pria yang ingin menikahi single parent, menafkahi, ya kan, terus memberikan apa yang menjadi kewajibannya, ya kan, memenuhi haknya, dan menganggap anaknya tersebut adalah seperti anak kandungnya sendiri, itu saya acungi jempol. Bagus, berarti satria. Ya. Alhamdulillah, ya. Kan. Jadi lanjutkanlah, ya, lanjutkan. Jadi jangan berpikiran setelah mendapatkan terus merasakan, ya kan, oh aduh udah lower, ya kan, ya kan, tinggalin, jangan. Itu bukan satria namanya, ya. Jadi semoga aja ibu dan nanti suami calonnya setelah menikah yang langgeng sampai mau memisahkan dan anak tersebut, ya kan, diasuh seperti anak sendiri, ya. Jadi kehidupan setelah bercerai, ya kan, terus menikah lagi, ya kan, anggaplah dari nol nol, ya kan, dari kosong kosong, atau memulai kehidupan yang baru lagi. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sebelumnya,
Ibarat kata itu dihidupkan kembali. Ya, ya semoga aja lah ya kan langgeng ya. Semoga aja ya kan bisa menerima kedua belah pihak keluarga. Jadi menikah itu bukan menikah antara suami dan istri. Jadi suami juga harus menikahi keluarganya. Maksudnya menikahi keluarganya gimana ya kan? Menyayui ya kan. Jadi keluarga kamu itu keluarga saya juga gitu. Jadi nggak saling ada nanti gontok-gontokan ya kan. Wah saya nggak setuju sama itu ya kan. Ya mending kalau ada salah satu keluarga nggak setuju itu diparanin nih. Nggak setujunya di mana ya kan. Setelah eh, dijelaskan nggak setujunya seperti ini seperti ini ya kan dimusyawarahkan lagi ke keluarganya. Nah ya kan kalau umpamanya tujuannya etikatnya baik ya nggak kenapa nggak setuju gitu loh ya seperti itu. Dan juga kalau umpamanya nih oh, Pak, saya seorang duda ingin menikahi perawan ya kan ingin menikahi perawan sedangkan kakaknya itu tidak setuju karena saya udah punya anak tiga ya kan, yang masih kecil-kecil. Takutnya nanti adiknya tersebut itu tidak dinafkahi sesuai dengan ini agama. Gini, kalau seperti itu ya saran saya ya kan, datengin dulu kakaknya tuh. Kalau seumpamanya udah cinta ya kan, tai kucing aja rasa coklat kalau udah cinta ya kan. Mau gimana lagi, bro? Ya kan? Datang ke rumahnya. Hmm? Bapak, Ibu, Kakak, seadanya nih saya amit-amit yang baik lah. Dudanya ya kan, udah punya anak tiga, datang ke rumahnya, sedangkan anak saya masih kecil-kecil. Ya kan. Karena pernikahan yang dulu itu gagal karena ini, ya ceritain aja sejujur-jujurnya, ya kan. Jadi biar nggak ada umpet-umpetan. Datang ke rumahnya, ya kan, ibu, bapak, saya ingin menikahi anak ibu. Status saya adalah duda, ya kan. Sedangkan anak ibu adalah gadis. Saya juga nggak tahu itu gadis atau perawan. Ya kan. Kalau perawan udah tentu gadis, kalau gadis belum tentu perawan. Eh, kita berdua udah saling komitmen, istilah katakan gitu kan. Dia juga udah tahu kalau saya itu duda. Dan kebetulan juga saya ini juga satu office dulunya atau satu teman. Jadi dia tahu ya kan curhat saya, keluh kesah saya, terus dia mau menemani saya. Insya Allah sambil akhir hayat. Ya kan. Dan saya pun juga sanggup untuk menafkainya, ya kan. Anak saya, ya kan, saya punya anak dua yang masih kecil-kecil, ya kan. Semuanya ini kan dia saya bawa dan dia juga setuju, ya kan, untuk mengasuhnya. Jadi harus saling komitmen dua orang itu. Anak saya juga anak kamu, ya kan. Anak ini nggak berdosa, titipan Allah, ya kan. Cuman beda, keluarnya rahimnya itu beda, tapi juga sama aja sih bentuknya juga. Beda aja, titipan Allah itu suci, anak itu titipan Allah, jadi harus dijaga ya kan. Nah itu anak angkat ya kan, anak bayi tabung atau anak saudara atau anak tiri itu titipan Allah yang harus dijaga ya kan, anggap saja itu anak. Dan juga jangan ada saling iri lah ya kan, wah itu anaknya orang, enggak. Kamu nikahin suamimu atau laki-laki yang udah punya anak dua, ya berarti kamu harus mengawini juga anak-anaknya, ya kan. Maksudnya mengawini anak-anaknya itu seperti apa? Ya kamu anggap saja itu adalah anak kandung kamu sendiri yang nanti kamu didik, kamu besarkan eh, bagaimana mestinya kewajiban seorang ibu, ya kan, mengasuh anaknya sendiri. Ya. Dan juga kalau umpamanya nih nggak boleh nih, ya kan, kamu udah berdua itu sudah saling cinta, terus keluarganya itu nggak setuju, ya kan, kamu bilang gini aja,
Kalau bapak, ibu, atau kakak itu tidak setuju, berarti kakak atau ibu itu merestui kalau kita ini berbuat zina, ya kan? Berbuat zina atau berbuat mesum. Karena kenapa? Kita udah saling cinta. Ya. Kalau kakak, ibu semuanya nggak setuju, ya kan? Berarti ibu, kakak ya merestui kalau kita nanti berbuat zina, ya kan? Jadi zina mata, zina tangan, bukan zina hubungan intim saja ya. Ya kan? Pastilah nanti ibu dan kakaknya akan mengerti dan akan merestui hubungan kalian. Terus ada lagi tuh sama yang kemarin itu saya meluruskan aja ya, meluruskan tentang video kemarin biar nggak ada pro dan kontra, ya kan. Jadi kemarin itu adalah komitmennya seperti apa sebelum menikah, ya kan. Sebagai laki-laki itu adalah nakodanya dan istri itu adalah penumpangnya. Jadi kalau nakodanya ke kanan, istri juga akan ke kanan. Bila nakodanya salah jalan, istri saling mengingatkan. Jadi mengingatkan antara penumpang dan nakoda, mengingatkan antara istri dan suami istri. Jadi makanya sebelum menikah itu harus ada komitmen di keduanya, ya kan? Antara laki dan perempuan. Itu saja, ya kan, dari saya. Saya hanya meluruskan aja, ya kan, pertanyaan kemarin biar nggak ada pro dan kontra, ya kan. Jadi kalau umpamanya nih udah bercerai, menikah lagi, alhamdulillah, ya kan, untuk melanjutkan kehidupannya, ya kan, supaya langgeng, ya kan. Saya mendoakan supaya langgeng, supaya jalan terus, ya kan, sampai nanti akhir hayat memisahkan. Jadi kesalahan kemarin itu tidak diulang lagi yang kedua kali. Jadi kehidupan yang kedua, istilah kata menikah lagi itu kehidupan yang kedua. Tapi ya kan, untuk yang belum menikah saya sarankan untuk komitmen, harus ada komitmen. Ya kan. Untuk yang menikah lagi juga harus ada komitmen juga sama, ya kan. Biar langgeng. Saya doakan bagi teman-teman, ya kan, yang menikah lagi semoga langgeng, ya kan, sampai akhir hayat memisahkan. Wal topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.